Jatim, balik lagi di Ngopi Sore bareng dokter bersama saya Wahyu Esin India. Jangan bosan-bosan ya kalau saya selalu tampil di channel podcast dan juga channel YouTube-nya Berita Jatim. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Dokter Ayu Pramita. Nah, di depan saya dokter cantik ini. Nah, kira-kira saya mau bahas apa ya? Dokter Ayu ini, nah sebenarnya saya deg-degan sih ngobrol sama dokter karena paradigma saya kan dokter itu orangnya yang kaku, tegas. Serem gitu ya? Iya benar dok. Iya jadi gitu. saya tuh masih kayak agak grogi gitu dok. Gitu ya? Sama saya masa grogi sih. Kita slow aja ya dok ya. Slow aja, Nah slow. ini nih dok, sekarang kan ini banyak banget ya anak bukan cuma anak muda aja sih, wanita-wanita di luar itu yang hobi nulis. Nah, saya juga baru tahu nih beberapa waktu lalu ternyata ada satu buku yang di situ semuanya dokter yang nulis, salah satunya Dokter Ayu. Oh iya. Iya kan? Tapi saya kali ini sedikit melenceng membahasnya dari buku yang ada di situ. Iya boleh. Saya kan sempat baca-baca juga tadi. Dokter Ayu ini dokter umum nih kan? Iya. Nah, dok, kabarnya ini suka traveling juga ya dok ya? Iya betul. Bener nggak? Bener banget. Oke. Kira-kira ini bisa bagi waktunya gimana sih dok? Karena kan kita tahu lah dokter itu kan apalagi harus standby ya di rumah sakit, apalagi dokter juga di IGD juga. Iya. Nah, cara membagi waktunya untuk traveling itu seperti apa ketika sudah menjadi dokter sekarang? Kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi ya, biasanya kan kalau di jaga IGD itu ada jadwal-jadwalnya. Jadi itu kan shift-shift gitu mbak, jadi nggak full 24 jam gitu mbak. Jadi kadang gimana cara ngatur waktunya itu, ini kita atur jadwalnya itu tuker-tuker sama temen. Jadi jadi nyolong-nyolong spend, ya? Iya, nyolong-nyolong. Ternyata Jadi, ya podo ae. biar bisa spend waktu misal kayak weekend gitu, paling nggak bisa kayak liburan. Oh, kalau liburannya tipis-tipis ya dok liburan ya, tipis-tipis benar-benar. gitu. Tapi kalau cuti gitu kira-kira kalau kita nih kan, kalau kita kerja di perusahaan gini kan dok ya, biasanya kalau mau cuti kan 1 bulan sebelumnya ya kan kita pengajuan. Iya. Nah kalau dokter itu butuh waktu berapa lama dok kalau mau cuti? Kalau dokter sendiri sih sebenarnya kalau untuk waktu cuti itu ya hampir sama sih kayak yang lainnya. Kita dikasih misal kayak cuti hamil gitu dikasih waktu 3 bulan maksimal. Kalau untuk cuti-cuti yang biasanya urgent gitu ya sebenarnya ya izin aja gitu sih kalau saya selama kerja gitu. Berarti sama aja ya. Sama aja, Kalau cuti sama tahunan juga ya satu bulan sebelumnya gitu kan. Paling enggak ngasih tahu 1 bulan. Saya sempat baca nih, dokter ini menulisnya juga bukan cuman topik-topik menjadi seorang dokter yang ditulis ya kan dok, tapi juga menuliskan tentang travelingnya. Oh iya. Nah iya. itu saya baca nih dok, beberapa kali kayaknya menyenangkan ya. Ternyata bisa traveling ke luar negeri juga. Emang hobi traveling atau gimana dok? Dari dulu saya emang hobi traveling emang dari dulu. Oke, jadi podo itu berarti. Jadi ceritanya yang saya tulis itu kan apa namanya, waktu itu saya masih mahasiswa itu. Oke. Jadi belum jadi dokter sampai sekarang. Iya. Kayak sekarang. Kalau sekarang lebih padat waktunya. Kalau dulu waktu mahasiswa kedokteran kebetulan dapat ya istilahnya beruntung dapat kesempatan buat exchange gitu. Terus waktu itu sempet traveling ke Austria. Oh, gitu, Eropa. ke Eropa. Iya. Gitu. Di sana ini nggak sih dok, ada sesuatu hal yang kayak wah ini pengalaman yang takkan terlupakan ini ya ketika saya ke Eropa. Apalagi kan Eropa itu kan bangunannya kuno-kuno ya dok ya. Iya benar, arsitekturnya bagus banget. Bagus Bener. banget. Itu ada nggak sih pengalaman yang kayak wah ini kayaknya nggak ada di Indonesia nih? Kalau yang nggak ada di Indonesia ya, sejujurnya ya kalau di sana itu sudah lebih teratur ya, apalagi kayak public transport. Nah, lebih tertata, benar. Jadi di sana itu selain itu juga ketepatan waktu sekali. Jadi waktu di sana itu yang nggak terlupakan itu ngejar-ngejar kayak tram, terus apa metro, public transport. Oh iya. Kalau Jadi di Indonesia itu benar-benar kalau tepat waktu. Iya kalau di datangnya. Surabaya kan agak nggak laku ya, kayak kereta gitu kan. Dan saya penasaran karena saya nggak pernah ke Eropa ya dok ya. Iya. Di Eropa itu ada yang naik sepeda motor tak dok?
nggak ada, adanya sepeda. Nggak ada. Sepeda ontel. Berarti cuma ada di Indonesia ya yang naik sepeda motor ya? Iya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada bener. Berarti kalau nggak punya mobil ya wes kamu harus naik train, kalau nggak bus ya? Naik bus, pokoknya public transport itu banyak sekali yang naik public transport. Oh. Kalau nggak sepeda, kayak di Belanda itu banyak yang naik sepeda ontel. Oke, iya itu satu poin ya. Iya. Satu poin, itu yang makanya beda. makanya dia di sana itu sangat lalu lintasnya tuh terapi Sangat banget. terapi, Iya. benar. Tapi pada waktu ke sana, Dokter Ayu waktu balik ketika mau menulis itu lebih condongnya ke tentang apa, Dok? Maksudnya dalam arti apakah yang ditulis itu adalah pola hidupnya di sana atau Oh, kalau saya sih lebih ke ya keindahan ini sih, Eropa ya? arsitekturnya terutama yang ya di Indonesia emang jarang. Ya kalau Indonesia kan kaya budaya alamnya ya. Kalau di sana memang bangunannya yang jadi ciri khas ya, arsitekturnya yang beda. Gitu. Bangunan kuno-kunonya kan banyak. Iya kalau sih. di sana. Terus kalau di Austria sendiri musik klasik gitu yang itu yang jadi poin favoritnya. Iya benar. Kalau belum dengerin musik klasik atau datang ke konser musik klasik, berarti belum ke Austria. Kalau tapi dokter sudah sempat nggak? Sempet saya. Wah, kalau saya nonton itu pasti merinding, Dok. Oh iya, karena selera musik saya kan pasti beda. Itu harus belajar dulu kan. Kalau klasik itu kan bener-bener kayak slow, yang tenang kayak gitu kan. Ada yang ya sampai bikin ngantuk. Iya, emang itu kayak pengantar tidur gitu. Iya kan. Nah, itu kan sedikit cerita untuk membahas kayak waktu masih kuliah ya, Dok, luar negeri. Nah, waktu jadi dokter nih, ada waktu nggak sih, Dok, buat jalan-jalan, Dok? Maksudnya traveling ya minimal Indonesia atau Asia Timur lah gitu. Ada waktu nggak, Dok? Ada, sempet ada ke Malaysia waktu itu terakhir. Wah, sebelum pandemi ya, Dok? Sebelum pandemi. Oke. Berarti cara menyempilkan waktu bekerja untuk bisa traveling? Ya itu tadi, jadi tuker-tuker jadwalnya, jadi dipadetin gitu. Jadi saya rela untuk jaga, misalkan harusnya sih 1 shift doang, tapi jadi 2 shift kayak gitu, dimampatkan gitu. Jadi dapat waktu weekend agak panjang untuk libur, untuk liburan. Bisa ya? Bisa diatur. Saya pikir kalau sudah kerjanya jadi dokter, apalagi di IGD, itu cuti 4 hari 5 hari itu susah. Iya, agak susah memang, apalagi kalau kurang dokter gitu. Kalau dokternya banyak sih oke, nggak masalah. Ya kalau misal kurang dokter agak susah. Oke. Tapi selain dari kalau ngomong soal Indonesia sendiri nih, Dok, pingin nggak sih nulis buku soal traveling tapi tentang Indonesia? Oh, pengen banget, pengen. Apa kota mana yang dokter pingin angkat? Kalau sejauh ini hobi traveling nih? Kalau saya pengennya Lombok. Saya belum pernah ke sana, Dok. Masa belum pernah. Sian ya, Dok ya. Ya ntar lah liputan di sana. Iya. Kapan-kapan ya. Amin. Liputan gempa atau apa ya. Aduh, jangan, Dok. Oh, jangan, Dok. Apa yang menarik? Sebenarnya Lombok itu kan sudah banyak yang membahas. Iya ya. Kalau saya sih seneng aja sih Lombok itu. Soalnya banyak lautnya, pantainya bagus-bagus. Itu sih yang saya senang waktu ke Lombok dulu. Wow, amazing ya. Udah dokter, masih sempat menulis. Kan aku jadi minder yang setiap hari nulis trade news kan. Iya kan? Yang saya minder itu saya nggak ada ini background jurnalis, nggak ada. Saya yang tiap hari liputan itu rasanya kayak, ya ampun, iki wis dokter pinter nulis lah, aku pinter opo? Enggak, pinter meliput berita. Plus minus lah ya, Dok ya. Plus minus. Iya, tapi awalnya terbesit buat menulis itu apa, Dok? Jadi hobi atau? Gini ya, jadi awal waktu saya, kalau boleh cerita sedikit ya, dulu cerita panjang ya udah apa-apa, Dok. Nggak selesai nanti podcast. Jadi kalau dulu waktu awal kali menulis ya benar-benar menulis itu ya waktu mahasiswa, tapi itu nulisnya untuk ya artikel ilmiah ya, jadi kayak di jurnal kayak gitu, nulis apa tugas akhir ya, masih serius itu. Terus waktu udah jadi dokter itu nyoba nulis karena ini sih dulu itu
nulis gara-gara ada masalah, ya masalah kesehatan sih, ya sesuai dengan bidang saya. Jadi tentang ini, orang-orang waktu saya kerja di daerah itu banyak yang masih percaya kayak mitos, kayak gitu. Itu yang saya angkat gitu. Nah waktu COVID ini berdasarkan pengalaman ya dok ya. Pengalaman akhirnya kan banyak kan kayak hoax apa gitu kan. Benar-benar akhirnya istilahnya ke blow up gitu. Iya sih benar sih itu awalnya ya. Itu awalnya. Tapi pada akhirnya sampai bisa menulis sebuah fiksi, karena menurut saya nih dok ya, saya ini yang setiap hari menulis start news, hard news kayak gitu itu. Menulis fiksi itu sangat berat. Mungkin kalau saya ikut kelasnya ini loh, salah satu penulis tersohor ya, Wina Bojonegoro. Saya paling muridnya yang nggak lulus kali ya kalau nulis fiksi. Saya belum tentu lulus juga nanti kalau ikut. itu saya heran ya, Dokter Ayu ini bisa nulis fiksi gitu loh dok. Ya itu juga butuh bertapa mbak. Jadi tipsnya itu harus bertapa. Ya baru jadi gitu. Biar dapat inspirasi itu ya butuh waktu juga sih saya. Jadi biasanya supaya dapat inspirasi itu ya menyendiri, kadang itu dengerin musik klasik, terus makan enak. Jadi moodnya bagus. Tapi Dokter Ayu bukan termasuk orang yang introvert kan ya dok ya? Enggak. Saya takut kelihatannya gimana ya? Enggak sih, kayaknya rame karena saya baru kenal, tapi kayaknya kalau semakin kesana sok gosip kemana-mana ya kan, itu yang lebih berbahaya. Gitu ya? Iya. Itu dokter, tapi saya mau minta satu tips nih tuh terakhir. Iya, boleh. Satu tips dari Dokter Ayu sendiri. Semua orang pasti melihat dokter itu adalah manusia yang kuat ya kan, manusia yang strength, kaku dan susah untuk senyum. Tapi siapa sangka ternyata dokter itu juga bisa menulis fiksi. Nah, mungkin bisa satu tips untuk inspirasi generasi muda atau dokter-dokter muda yang lainnya, dokter. Tipsnya ya, jadi sebenarnya menulis apapun ya, entah itu fiksi atau yang nulis serius, intinya pertama harus ada niat dulu. Niat mau nulis, niatnya buat apa? Kalau saya niatnya nulis memang share, jadi share ya entah pengalaman atau share supaya intinya bisa banyak yang saya kasih untuk orang lain kayak gitu. Benar-benar. Nah itu niat dulu, terus ngikutin kelas menulis kayak gitu. Pokoknya pede dulu ya dok ya, benar. Niatnya benar. Dulu, ya. Masalah nanti tulisannya bagus atau enggak, ntar seiring waktu bakalan expert juga, bakalan ya jadi ahli kalau lama-lama sering latihan gitu. Benar. Yang penting harus ada niat pede dulu. Dan nggak boleh minder. Iya kan dok, karena itu pasti nanti kalau udah pede, udah minder pasti lancar semuanya. Iya. Dokter Ayu, saya makasih banget. Ditunggu cerita traveling berikutnya. Jangan kapok-kapok ya podcast sama saya. Nanti kita gosip-gosip lagi kalau umpama Dokter Ayu ke Asia Timur. Nah itu kan lucu-lucu biasanya ceritanya dok. Iya, doain aja mbak. Iya, makasih ya dokter. Iya, sama-sama. Jangan lupa subscribe Berita Jatim TV dan jangan lupa klik dengerin podcast kita setiap hari Senin sampai Kamis. Sampai jumpa.